Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Perkenalkan saya Hendro, saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah atau modul evaluasi pembelajaran kali ini. Ini adalah modul yang ke-9 dari 10 modul yang Bapak Ibu akan dalami selama 30 hari ya. Jadi tinggal 2 modul lagi dengan yang sekarang, tinggal sedikit lagi untuk pendalaman materinya. Nah, pada pertemuan kali ini saya tidak akan mengadakan Vicon, tetapi saya hanya akan memberikan materi berupa video pembelajaran yang harus Bapak Ibu lihat karena ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang kontrak kuliah tentu saja, lalu yang kedua terkait tentang hal-hal teknis lainnya. Nah, yang pertama tentang kontrak kuliah, saya sudah cek tadi ada beberapa yang sudah mengerjakan pretest, salah satunya Pak David Hadis. Beliau ini mendapatkan skor 100 ya untuk pretestnya ya, luar biasa sekali ya. Maka saya menggunakan akun beliau untuk contoh ya. Nah, saya sudah masuk pakai akunnya Pak David. Untuk tugas-tugas hari pertama ini tidak berbeda dengan modul-modul sebelumnya, masih sama ya, resume KB12, analisa bahan ajar KB12, dan juga tes formatif. Nah, untuk modul saya evaluasi pembelajaran, tes formatifnya hanya ada 2, karena untuk KB12 digabung jadi 1 kali tes, KB34 digabung untuk 1 tes, jadi ada 2 kali tes formatif. Nah, coba kita buka modul evaluasi pembelajaran. Resume ya, jadi format resume semuanya sama Bapak Ibu ya, jadi tidak usah bingung. Template-nya, formatnya semua sama untuk modul, jadi termasuk di evaluasi pembelajaran ini juga sama formatnya, pakai format yang sudah ada. Lalu nanti masuk di analisa bahan ajar ya, analisa bahan ajar hari pertama ini KB12, nanti silakan dilihat. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan instruksinya ya, instruksinya hanya ada 2. Abaikan komponen analisa bahan ajar di bawah dan cukup kerjakan instruksi yang diberikan oleh dosen di bawah ini. Nah, nomor 1, apa yang Anda pahami dari materi pada KB tersebut? Lalu yang kedua, apa kaitan dari materi pada KB tersebut dengan tugas profesi Bapak Ibu sebagai guru? Jadi hanya ada 2 ya. Yang pertama yang Bapak Ibu pahami ini menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri ya, jangan copy lagi dari modul, tetapi Bapak Ibu membahasakan sendiri, menyimpulkan sendiri dengan bahasa Bapak Ibu sendiri sejauh yang Bapak Ibu pahami. Tidak usah panjang-panjang, paling 1-2 paragraf cukup. Lalu yang nomor 2, kaitannya, relevansinya, hubungannya materi pada KB tersebut dengan tugas profesi Bapak Ibu sebagai guru itu apa? Ya pasti ada hubungannya, tidak mungkin tidak ada hubungannya kan? Tiap KB pasti ada hubungannya. Nah, selanjutnya ini diabaikan saja ya, komponen analisa bahan ajar diabaikan, fokus pada 2 ini. Nah, materinya nanti silakan buka di materi ini ya, diklik saja di materinya akan muncul materi. Materinya merupakan rangkuman dari tiap KB, jadi saya rangkum lagi, KB itu saya rangkum, jadi nanti silakan dibaca dan dipahami. Lalu selanjutnya tes formatif akan terbuka nanti jam 10 ya, jam 10 akan terbuka, ada 2 kali hari ini tes formatif KB12 dulu, silahkan kerjakan. Waktunya saya buat 60 menit Bapak Ibu, jadi cukup panjang, soalnya ada 10. Jadi waktunya cukup panjang, jangan buru-buru mengerjakan. Silakan sambil membaca soal, sambil membuka modul, dibaca, dicari di mana jawabannya itu ya, kira-kira jawabannya di halaman berapa. Silahkan dibaca dan dipahami, kerjakan dengan baik, karena waktunya cukup panjang, jangan buru-buru ya untuk tes formatif. Nah, ini nanti akan terbuka jam 10, begitu juga tes formatif ketiga dan 4 akan terbuka besok hari kedua jam 10. Selanjutnya untuk tugas analisa materi akan terbuka di hari kedua. Ini belum ada, kosong karena hari pertama ya, akan terbuka di hari kedua. Karena pengalaman saya selama ini, Bapak Ibu di kelas-kelas sebelumnya di hari kedua tuh tugasnya sudah selesai semua ya, tagihan-tagihan sudah selesai, dan jadi daripada nganggur harus nunggu hari ketiga untuk kerja analisa materi, ya sudah saya buka di hari kedua, bisa dikerjakan di hari kedua siang. Jadi yang tugas-tugas tagihan semua sudah selesai hari pertama kedua, bisa mengerjakan tugas analisa materi hari kedua nanti. Nah, bisa paling lambat diselesaikan pada hari ketiga. Itu ya, tugas analisa materinya. Nanti Bapak Ibu menganalisis kasus. Sebentar saya tunjukkan dulu.
Nah, misalnya saya masuk pakai akunnya Pak Alexander Idal ya, dari kelas lain. Ya, analisa materi, Bapak Ibu nanti diminta untuk menganalisis kasus ya. Kasus tentang apa? Kasus tentang masalah pembelajaran daring dan ancaman lost generation atau generasi yang hilang. Jadi seperti yang kita tahu, kemarin kita disibukkan dengan kuliah daring, kuliah online, pembelajaran KBM online, semua online dari rumah ya. Nah, itu ada masalah yang muncul Bapak Ibu ya. Khususnya masalah tentang evaluasi pembelajaran. Jadi sekali lagi saya tegaskan, fokuskan analisis kasus ini pada masalah yang berkaitan langsung dengan evaluasi pembelajaran. Ya, hanya masalah yang berkaitan tentang evaluasi pembelajaran, bukan masalah-masalah yang lain. Memang banyak masalah, tapi kita fokus pada masalah tentang evaluasi pembelajaran supaya tidak melebar kemana-mana. Ini pertanyaannya sudah dicantumkan di sini ya. Jadi fokus pada 3 pertanyaan ini saja. Berdasarkan kasus pembelajaran tersebut, masalah apa yang muncul terkait evaluasi pembelajaran? Lalu mengapa masalah tersebut bisa muncul dan apa dampaknya bagi proses pembelajaran? Dan yang ketiga, apa solusi yang Bapak Ibu tawarkan untuk meminimalkan dampak tersebut? Cukup itu saja. Diketik di Word, disimpan dalam PDF, lalu diupload. Nah, bahan tuh masalahnya atau kasusnya, materinya nanti silahkan klik dilihat bahan tugas. Nah, nanti akan terbuka ya. Oke. Ini kasusnya, ini saya ambil dari Kompas ya, dari Kompas. Sebentar Bapak Ibu, ini lagi kendala servernya, mungkin lagi bermasalah ya. Ini ya. Nah, masalah pembelajaran daring dan ancaman lost generation nanti silahkan dibaca, ada 3 lembar ya. Dibaca, dipahami. Kalau sudah pahami masalah kasusnya, nanti baru kerjakan soalnya, begitu ya. Nah, ini bisa dikerjakan nanti hari kedua sampai dengan hari ketiga. Lalu tes akhir modul akan terbuka di hari ketiga jam setengah 3 WITA. Nah, ini 15 menit 12 soal. Nanti pada hari ketiga pagi saya akan share kisi-kisinya ya Bapak Ibu ya, kisi-kisi soalnya. Jadi mohon untuk hari pertama dan kedua pastikan tuntas semua tagihan-tagihannya, resum, analisa bahan ajar, tes formatif itu sudah selesai pada hari kedua, supaya pada hari ketiga kita tinggal fokus menyelesaikan analisa materi dan mempersiapkan tes akhir modul ya, supaya kita tidak menjadi beban lagi nanti di hari ketiga harus mikir persiapan tes akhir modul kah, mau kerja yang lain. Nah, itu yang jadi kadang menjadi hambatan bagi kita ya. Nah, itu untuk penjelasan tentang LMS ya. Saya rasa semua sudah paham tentang alur kerja kita. Nah, lalu hal yang lain yang ingin saya jelaskan tentang alur PPG ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Bapak Ibu semua sudah menyatakan kebersediaan untuk mengikuti PPG, maka harus siap mengikuti konsekuensinya, taat pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia pusat. Nah, di sini ada alurnya. Bapak Ibu sekarang masuk ke pendalaman materi 30 hari ya. Nanti sampai dengan tanggal 4 November. Lalu tanggal 5-6 itu waktu jeda kosong. Bapak Ibu bisa bukan berarti libur ya. Boleh libur tapi sambil menyelesaikan RPL. Ini yang penting. Ya, saya tegaskan lagi, Bapak Ibu harus sambil menyelam minum air, artinya sambil mendalami modul, sambil mengumpulkan dokumen-dokumen RPL dan menguploadnya di LMS. Di mana Pak saya ngupload RPL-nya? Di atas ya, sebentar saya sudah keluar ya. Nah, kadangkala Bapak Ibu ini sibuknya ya, saking sibuknya sampai lupa kalau masih ada kewajiban mengupload RPL. Sebenarnya sudah saya cek sudah beberapa banyak ya, tapi masih ada juga yang belum sama sekali. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Nah, ini di sini ada menu RPL ya di atas ini ya. Di samping dashboard ini RPL. Nah, nanti silahkan di-upload RPL-nya sesuai dengan bidangnya yang sudah disediakan di sini. Ada 5 bidang ya. Nanti silahkan lihat lagi rubrik RPL yang sudah panitia share di grup PPG.
dicermati dokumen apa yang perlu kita kumpulkan. Kalau ada yang bingung nanti bisa chat ke admin atau ke saya ya. Pak, ini ada masalah begini, apakah dokumen ini bisa dipakai, atau misalnya ada kendala teknis apa, nanti silahkan hubungi admin ya. Jadi ada 5 bidang: kompetensi pedagogik, penyusunan perangkat pembelajaran, yang RPP itu ya, pengembangan kompetensi profesional, yang sertifikat itu, lalu administrasi pembelajaran, yang surat-surat keterangan, dan inovasi pembelajaran juga bisa menggunakan surat keterangan. Nah, itu semua sudah ada di rubrik ya, tolong diperhatikan dan tolong diselesaikan. Nah, RPL ini Bapak Ibu, dokumen-dokumen RPL ini harus diupload sebelum Bapak Ibu mengikuti PPL. Kapan itu PPL? Nah, mari kita lihat jadwal PPL-nya kapan. Jadwal PPL-nya itu kalau di jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia pusat itu mulai tanggal 4 sampai 9 Desember. Nah, agar Bapak Ibu bisa mengikuti PPL, maka harus tuntas dulu RPL-nya. Maka bulan November itu tanggal 30 ya. 30 November itu sudah harus beres. Beres itu artinya apa Bapak Ibu? Sudah ada penilaian akhir. Bukan berarti tanggal 30 itu baru upload, tidak. Kan dokumen yang Bapak Ibu upload itu nanti akan dinilai oleh tim penilai RPL. Jadi tanggal 30 itu penilaian sudah selesai, beres ya. Maka saya sarankan mulai sekarang silahkan upload supaya tim bisa memeriksa. Admin bisa membantu mengoreksi jika ada dokumen yang kurang, dokumen yang salah upload, salah kamar, harusnya dimasukkan di upload di bagian, misalnya harusnya dimasukkan di inovasi pembelajaran, tapi kok Bapak Ibu malah upload di bidang pengembangan perangkat pembelajaran misalnya, itu kan salah kamar. Nah, itu kan hal-hal teknis seperti itu yang kadang-kala menjadi masalah. Maka mulai dari sekarang silahkan diupload, dibereskan supaya nanti bisa kita lengkapi kekurangannya sebelum tanggal 30 November itu sudah harus dinilai selesai. Nah, itu ya. Jadi mohon RPL ini betul-betul diperhatikan, jangan dianggap sepele itu ya. Lalu ini jadwalnya ya, saya nanti share lagi di grup A, kelas A, supaya mengingatkan kita. Tanggal 7 sampai 19 itu kita akan pengembangan perangkat pembelajaran ya. 21 sampai 29 November itu review perangkat pembelajaran dan peer teaching. Nah, jadi alurnya, prosesnya itu masih lama, panjang Bapak Ibu ya, sampai nanti bulan Desember dan diakhiri nanti UKIN pada bulan Januari. Nah, alurnya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu sekarang ada di tahapan ini, di pendalaman materi 30 hari. Setelah selesai nanti lanjut tanggal 7 itu pengembangan perangkat pembelajaran, nanti review perangkat pembelajaran, membuat RPP ya, menyusun RPP. Ada ujian komprehensif 3 hari. Kalau lulus baru dinyata di PPL ya, dan nanti RPL-nya sudah dinilai, sudah lulus, berarti juga ikut PPL. Nah, PPL nanti di mana? Di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar bisa. Kalau Bapak Ibu ada yang turun ke kota, misalnya tugasnya di kampung, lalu sekarang posisinya sedang di kabupaten atau di kota, boleh menggunakan sekolah-sekolah yang berada di sekitar Bapak Ibu. Prinsipnya mana yang memudahkan itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ngajar di SD, ya usahakan PPL-nya di SD, jangan ngajarnya tugasnya di SD tapi PPL-nya di SMP, nanti repot lah ya. Lalu kalau PPL sudah lulus, nanti baru ikut UKM PPG, yaitu terdiri dari 2, yaitu UKIN 4 hari uji kinerja. Kinerja Bapak Ibu mengajar nanti akan dinilai. Lalu UP, uji pengetahuan, nanti 2 hari mengerjakan tes ya, tes tertulis. Kalau semua dinyatakan lulus, baru Bapak Ibu berhak menyandang predikat sebagai guru profesional dan mendapatkan sertifikat pendidik yang dapat digunakan untuk kenaikan pangkat, golongan, dan juga nanti mendapatkan tunjangan sertifikasi guru, begitu ya. Nah, ini alur ya Bapak Ibu ya. Jadi semua tahapan ini harus diikuti satu persatu. Masing-masing tahapan ini menentukan tahap selanjutnya. Jadi Bapak Ibu misalkan nanti ada tugas atau modul yang tidak lulus di pendalaman materi, otomatis Bapak Ibu tidak lulus di tahap pendalaman materi, maka tidak bisa melanjutkan di tahap selanjutnya, perangkat pembelajaran. Nah, maka mohon ditekuni serius dalam setiap tahapan ini ya. Karena masing-masing tahapan menentukan tahapan selanjutnya. Kelulusan masing-masing tahap menentukan tahapan selanjutnya gitu ya.
Jadi ini satu rangkaian utuh. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang mau saya sampaikan atau jelaskan. Nanti kalau masih ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan, dengan senang hati saya akan menjawabnya. Silahkan disampaikan melalui grup WhatsApp yang ada, ya, melalui saya atau melalui admin, boleh silahkan. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan selamat bekerja, ya. Kerjakan tugas-tugas dengan baik, disiplin, tepat waktu, dan dengan serius. Kami pasti siap membantu Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian.